Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teti Suroya selaku dosen pengampuh mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta waktunya sehingga dapat berkumpul pada presentasi pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NPM 202122041 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Saya dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Hanisa Pratiwi dengan NPM 202122001, yang kedua ada Rena Maulina dengan NPM 202122035, dan yang terakhir Rivaldi dengan NPM 202122041. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran serta cara mengidentifikasinya. Untuk materinya sendiri terdiri dari pengertian masalah belajar, jenis permasalahan dalam belajar, faktor-faktor, mengidentifikasi penyebab dan menangani masalah dalam belajar, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian masalah belajar akan disampaikan oleh saya sendiri. Masalah kerap kali dilihat sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada juga yang menganggap masalah adalah suatu momen di mana tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang. Sedangkan pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam berperilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar ini timbul akibat adanya interaksi dan antara stimulus dan respons dari siswa dan pendidik. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara menyeluruh. Kondisi yang dimaksud ini dapat berkaitan dengan keadaan siswa, berupa kelemahan-kelemahan atau juga bisa berkaitan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi siswa. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Rena Maulina. Kepada Rena, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai jenis-jenis masalah dalam belajar. Masalah-masalah dalam belajar dapat membuat siswa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar dan menyerap ilmu yang diberikan oleh pendidik secara maksimal. Hal tersebut tentu saja harus segera ditangani agar kemudian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar dapat menuai hasil yang diinginkan. Adapun jenis-jenis masalah tersebut, yang pertama adalah menurunnya semangat dan motivasi belajar dalam siswa. Hal ini dapat didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal baik itu berupa emosi yang labil, tekanan yang ada dalam dirinya, dan juga fokus belajar siswa yang mudah teralihkan. Kemudian faktor eksternal dapat berupa dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, atau bisa saja dari tingkat kesukaran materi yang tidak diharapkan oleh siswa. Kemudian masalah yang berikutnya adalah banyaknya siswa yang sering membolos. Hal ini masih berkaitan dengan masalah sebelumnya, yaitu menurunnya motivasi dan semangat belajar dalam siswa, sehingga hal tersebut menyebabkan siswa dan mendorong siswa untuk membolos pada kegiatan belajar. Kemudian masalah yang ketiga adalah perkelahian dan tawuran antar siswa. Hal ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita di dunia sekolah pada masa kini. Hal tersebut biasanya terjadi karena masalah-masalah sepele, namun karena adanya dorongan emosi yang masih labil dari dalam diri siswa, sehingga hal tersebut mendorong perkelahian ataupun tawuran. Kemudian masalah yang keempat adalah siswa yang mudah mengalami penurunan nilai. Hal ini dapat disebabkan karena tidak konsistennya siswa dalam belajar, karena fokusnya teralihkan baik itu pada game online ataupun media sosial dan lain-lain, sehingga waktu yang sebelumnya digunakan untuk belajar menjadi terbagi untuk melakukan hal yang disenanginya juga. Kemudian yang kelima adalah mengikisnya etika dan kesopanan siswa dalam belajar.
Hal ini tidak terlepas dari globalisasi atau modernisasi yang dapat diakses seluruh kalangan, termasuk oleh kalangan pelajar. Sehingga pelajar yang belum mampu menentukan sesuatu dari segi baik atau buruknya, mengikuti apa yang telah ia lihat dan apa yang telah ia dengar. Permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan ini dapat didorong oleh beberapa faktor yang digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ini dapat didorong oleh beberapa permasalahan. Yang pertama itu masalah psikologis yang meliputi emosi, intelijensi, dan juga bakat kemampuan siswa. Kemudian yang kedua itu masalah fisiologis, seperti penglihatan dan pendengaran. Contohnya ketika seorang siswa yang memiliki kemampuan mendengar ataupun melihat yang kurang baik, mengalami penurunan semangat dan motivasi belajar karena masalah fisiologis yang dimilikinya. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat bersumber dari lingkungan sekolah, baik itu berupa metode pengajaran, kemudian hubungan atau relasi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, ataupun siswa dengan siswa yang kurang baik. Kemudian bisa saja disebabkan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai yang disediakan oleh sekolah, sehingga hal tersebut menurunkan semangat ataupun motivasi belajar siswa. Bisa juga mendorong siswa untuk melakukan bolos atau membolos pada kegiatan belajar. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari lingkungan keluarga, baik itu dilihat dari segi perekonomian ataupun relasi antara hubungan sesama anggota keluarga, dan juga karena adanya tuntutan dari orang tua yang justru malah menurunkan semangat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga itu bersumber dari lingkungan masyarakat, baik itu berupa media cetak seperti komik ataupun buku-buku yang memiliki unsur pornografi, atau bisa juga bersumber dari media digital seperti media sosial, PlayStation, ataupun game online. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rena Maulina atas penjelasannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Hanisa Pratiwi. Kepada Hanisa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi penyebab dan menangani masalah dalam belajar. Yang pertama itu mengidentifikasi penyebab masalah. Identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalam melakukan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di dalam sekolah. Yang kedua yaitu kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. Yang ketiga, kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan kaku dan membosankan. Yang kelima, guru tidak melakukan upaya permasalahan kelas yang monoton yang membuat peserta didik menjadi malas untuk datang ke kelas. Yang keenam, kurangnya kemampuan para peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi ringan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak adanya upaya para tenaga didik untuk memulai cara pembelajaran yang baru supaya para peserta didik dapat lebih aktif dalam lingkup pembelajaran. Tidak adanya sebuah penghargaan ataupun imbalan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih. Materi selanjutnya yaitu menangani masalah belajar. Dalam penanganannya, Prayitno mengatakan bahwa masalah pembelajaran dapat ditangani melalui langkah berikut. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu pengajaran berbaikan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa yang memiliki masalah-masalah dalam belajar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan siswa. Yang kedua itu program pengayaan. Program ini diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang memiliki tingkat kecepatan belajar yang baik. Dengan tujuan para siswa ini dapat mengimbangi dan membantu teman lainnya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Peningkatan ini dilakukan oleh guru bidang studi atau guru pembimbing untuk menyediakan metode belajar yang menyesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan para siswa. Yang keempat, ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
Guru harus dapat membimbing dan menyadarkan siswa terkait dengan etika dan adab yang baik. Mengenalkan pula pada siswa mengenai budaya dan moral yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Dan yang kelima itu layanan konseling individual yang diberikan kepada siswa yang merasa bahwa dirinya kesulitan atau merasa kurang dalam berbagai aspek, baik itu pada proses belajar di sekolah maupun belajar mandiri di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, berikut adalah kesimpulan dari presentasi kelompok 10. Masalah belajar adalah suatu kondisi yang dialami oleh siswa yang kemudian dapat menghambat kelancaran proses belajar ke depannya. Kondisi ini tentu saja tidak baik dan merugikan bagi siswa itu sendiri. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa dengan kemampuan rendah atau biasa-biasa saja. Akan tetapi juga dapat dialami oleh siswa dengan kecerdasan di atas rata-rata. Pembelajaran adalah usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.